Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia dan kenikmatan yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan dan juga mengoptimalkan nikmatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita panjatkan juga kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan ini menjadi harapan kita semuanya. Nanti di yaumil akhir kelak kita berdiri di barisan Rasulullah. Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya, kita mendapatkan syafaat dari beliau. Rasulullah membanggakan kita sebagai umatnya yang bertakwa dan menjalankan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, sebelumnya bagaimana kabarnya ibu dan teteh semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, istiqomah, semangat dalam bertolabul ilmi. Nah, khususnya pada siang hari ini. Nah, karena insya Allah siang hari ini kita akan membahas sebuah tema yang itu sesuai dengan keseharian kita begitu ya, tentang menahan amarah. Nah, ibu dan teteh rahimakumullah, amarah itu adalah sebuah bentuk gitu ya, yang sifatnya adalah sebuah bentuk emosi gitu ya, yang sifatnya wajar, kemudian juga sifatnya itu adalah normal, karena setiap manusia pasti merasakan yang namanya pernah begitu ya, merasakan yang namanya marah gitu terhadap sesuatu hal atau terhadap seseorang. Dan amarah ini juga merupakan respon emosional begitu ya terhadap sesuatu hal yang ketika ada ancaman gitu ya, ketika ada kezoliman, ketika ada ketidakadilan gitu ya yang dialaminya gitu. Dan kalau seandainya amarah ini tidak dikelola dengan baik, nah maka tentu akan berdampak terhadap kesehatan fisik dan juga kesehatan mental gitu ya. Karena kan dengan ketika amarah ini muncul, biasanya seseorang itu akan menjadi gelap mata dan akan melakukan tindakan-tindakan gitu ya, atau perkataan-perkataan yang justru malah menyakiti orang lain. Nah, seperti yang terjadi belakangan ini begitu ya, ada kasus-kasus KDRT, kasus-kasus pembunuhan begitu ya, kasus-kasus penganiayaan gitu kan, yang terjadi gitu ya, bukan hanya di kalangan para artis kan. Kemarin-kemarin viral tentang anak-anaknya yang diasuh oleh babysitter yang kemudian ternyata kan mendapatkan penganiayaan dan penyiksaan begitu ya. Nah, itu merupakan bentuk penampakan dari tadi amarah gitu, dengan menyiksa orang lain, bahkan sampai tega melakukan pembunuhan gitu ya. Dan ya masih banyak lagi lah fakta-fakta lain gitu yang itu berawal dari amarah gitu ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 134 menyampaikan bahwa Allah memuji gitu ya orang-orang yang dia itu menahan amarah gitu ketika dia itu disakiti oleh orang lain. Nah, maka dia memilih untuk bersabar, memilih untuk kemudian tidak membalas gitu ya orang yang menyakiti dia gitu. Tapi ternyata di sisi lain ada juga loh aktivitas menahan amarah yang ternyata itu bisa menghantarkan kepada neraka gitu ya. Nauzubillahi min zalik. Nah, pada saat apa nih gitu ya menahan amarah yang kemudian bisa menghantarkan ke neraka tadi? Itu adalah ketika ada gitu ya pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah, syariat Islam gitu ya. Ketika ada yang melanggar, nah maka kita tidak boleh untuk menahan amarah. Justru di situ kita harus tadi marah gitu ya. Marah dengan menyampaikan gitu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, maka ibu dan teteh semuanya, bahwa
Islam itu telah memberikan panduan gitu ya kepada kita ketika dalam mengontrol amarah dan menempatkan gitu ya amarah ini ya sesuai pada tempatnya. Nah, maka apa sih yang harus kita lakukan ketika amarah ini muncul dan bergejolak? Nah, diantaranya adalah dengan tadi kita berta'awuz gitu ya, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Kemudian juga mengucapkan kalimat-kalimat yang baik begitu ya, apakah itu berzikir ataukah itu beristighfar, meminta ampun kepada Allah begitu ya. Kemudian juga kita diam, tidak mengumbar amarah gitu, dan juga kita berwudu, mengubah posisi juga gitu. Ketika amarah itu muncul dalam kondisi kita berdiri, maka kita duduk. Tapi ketika misalkan kita dalam kondisi yang duduk, posisi yang duduk, maka kita berbaring gitu ya. Dan tentunya kita mengubah mindset kita tentang amarah tadi, yaitu menempatkan rasa marah sesuai pada tempatnya gitu ya. Yang menjadi tolak ukurnya itu adalah hanya hukum-hukum Islam saja. Kapan waktunya kita marah, kapan waktunya kita menahan amarah gitu. Nah, itu harus kita pahami bersama gitu ya. Itu saja mungkin bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.